Nah, sip. Mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok E akan mencoba mempresentasikan tugas yang diberikan dari kegiatan BIMTEK program sekolah penggerak ini, dan yang akan saya tampilkan untuk materi tugas ini adalah sudah kelihatan Ibu? Sudah Pak. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Rustiana, NIP 1981272014100101, unit kerja SDN Paku Jajar, Cipta Bina Mandiri, Kota Sukabumi, jabatan untuk sekarang guru kelas 6. Adapun untuk tugas hari ini saya ingin menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini saya fokuskan kepada konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran ini yang akan saya bahas terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi. Ketiga, konten. Dan keempat, variasi. Baik Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Dari konsep tujuan pembelajaran itu, yang pertama bahwa tujuan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran, kita harus ingat ada rumusan tujuan dari pembelajaran itu. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu yang kritis, kreatif, komutatif, dan kolaboratif. Serta tidak lupa profil pelajar Pancasila yang beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu dari rumusan tujuan. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Nah, konsep tujuan pembelajaran yang berikutnya ada kompetensi. Apa itu kompetensi? Nah, kompetensi ini meliputi 3 aspek. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ingat, gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, dari kompetensi, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ada huruf bercetak tebal menyajikan. Nah, ini menyajikan menggunakan kata kerja operasional. Berikutnya ada dari konsep tujuan pembelajaran ada namanya konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh dari sebuah konten, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Berikutnya
ada namanya tujuan pembelajaran variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Ingat, gunakan keterampilan berpikir bervariasi, terutama HOTS. Contoh dalam menggunakan variasi, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Berikutnya, ini adalah contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan tadi. Ini ada yang diberikan warna kuning, hijau. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Berikutnya, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, catatan yang berwarna kuning ini seperti menjelaskan, menceritakan. Dalam contoh yang pertama ini disebutnya kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian dari contoh yang pertama, hukum Newton, ini yang warna hijau, itu namanya konten, materi yang dipelajari. Kemudian warna hijau berikutnya, ya menggunakan kata-kata sendiri, ini variasi. Artinya penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, untuk contoh yang kedua, yang termasuk kompetensinya adalah merancang, menyelesaikan permasalahan. Itu ada 2 kompetensi yang terdapat dalam contoh yang kedua, merancang dan menyelesaikan permasalahan. Berikutnya ada konten. Konten di sini adalah konservasi energi dalam skala. Berikutnya ini ada variasi. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, ini adalah solusi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konsep tujuan pembelajaran yang meliputi 3 aspek. Yang pertama ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas kelompok E ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.